Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendiriannya yang bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Sumber-sumber sejarah tentang kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber dalam kerajaan dan sumber luar kerajaan. Sumber dalam kerajaan antara lain Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi yang mengatakan Raja Dapuntahyang mengadakan perjalanan suci Sidayatra dengan membawa tentara 20.000 orang. Selain itu, ada juga prasasti Kota Kapur dan Karangbirahi yang berisi doa-doa kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Untuk menjamin kesejahteraan tiap makhluk, Sriwijaya membuat Taman Sri Serta atas perintah Raja Dapuntahyang. Pembuatan Taman Sri Serta itu disebutkan dalam Prasasti Talang Tuwo. Pada Prasasti Telaga Batu, Kerajaan Sriwijaya akan mengutuk siapa saja yang tidak taat pada raja dan melakukan kejahatan. Sedangkan sumber asing kerajaan Sriwijaya antara lain ada Prasasti Nalanda atau 860 Masehi yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa memiliki asrama khusus untuk para pelajar Sriwijaya yang sedang belajar agama Buddha di India, dan Prasasti Ligor atau 775 Masehi yang terbagi menjadi dua bagian. Berita Cina abad ke-5 menyebutkan bahwa negara Kantoli atau Sriwijaya mengirim utusan ke Cina, dan juga ada berita Itising bahwa kerajaan Sriwijaya negerinya dikelilingi oleh benteng abad ke-7. Sriwijaya merupakan pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Chouedes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, kemudian Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa struktur genealogis Raja-Raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut ini adalah nama-nama Raja Kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapuntahyang Srijayanasa. Yang pertama yaitu ada Sri Indrawarman, Raja Dharanindra, Raja Samaratungga, Rakai Pikatan, Balaputra Dewa, Sri Udayaditya Warman, Sri Culamani Warman atau Cudamani Warwadewa, Sri Marawijaya Tunggawarman, Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam Prasasti Nalanda. Pada masa pemerintahannya, Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala yang saat itu diperintah oleh Raja Dewapala Dewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk pendirian sebuah asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal itu tercatat dalam Prasasti Nalanda yang saat ini terletak di Universitas Nawa Nalanda di India. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-9 dan ke-8. Namun, pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajinan kola atau India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan.
Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan China. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Denny Prasetyo, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Kola Dewa dari Kerajaan Kola yang berhasil melawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Dikutip dari buku sejarah karya Nana Supriyatna, kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan tahlukan Sriwijaya. Kerajaan Melayu berhasil dikuasai Singasari, kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kartanegara. Melalui ekspedisi Pemelayu, Kartanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan Melayu. Sementara itu, kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kameng. Wilayah Sriwijaya di Semenanjung, Malaysia, berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit dari Jawa.